wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar, CGP Angkatan 10 Kota Makassar dari SMA IT Ibnu Sina Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari beberapa materi yang telah kita pelajari, mulai dari materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga terkait dengan visi guru penggerak, dan yang keempat tentang budaya positif. Nah, sekarang kita sudah sampai di modul 1.4, dan di akhir modul 1.4 kita mempelajari banyak tentang bagaimana budaya positif itu. Namun dari keempat modul ini semua berkaitan. Dalam kata lain, bahwa tujuan dari keempat modul ini yang ada pada modul 1 itu semua berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan profil pelajar Pancasila. Di modul 1.1 kami mempelajari terkait dengan trilogi pendidikan, kemudian guru sebagai pamon atau penuntun, dan yang ketiga itu adalah bagaimana berpihak kepada murid, dan yang keempat tentang budi pekerti. Kita lanjut, bahwa pada modul 1.2 itu menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada nilai yang ada pada diri guru penggerak, yaitu adalah berpihak pada murid. Dalam hal ini, ketika seorang guru penggerak memiliki nilai ini, maka proses pembelajarannya itu pasti berpihak pada murid. Yang kedua adalah mandiri, di mana seorang guru penggerak harus lebih mandiri dari guru-guru yang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana tentang reflektif. Dan yang keempat adalah kolaboratif. Dan yang kelima terkait dengan inovatif. Jadi ada 5 nilai guru penggerak. Di samping nilai guru penggerak, tentunya ada peran. Apa peran dari guru penggerak itu? Peran guru penggerak di sini adalah bagaimana dia menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua itu berkaitan dengan mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau siswa. Dan yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Dalam hal ini dia mampu berkolaborasi, membuat suatu dorongan kolaborasi antara guru yang lain atau guru dengan siswa dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah menjadi coach bagi guru yang lain, di mana seorang guru penggerak harus mampu memberikan solusi dari masalah yang didapatkan atau yang dihadapi oleh guru maupun siswa. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi guru penggerak itu nantinya akan membentuk suatu komunitas yang dimana di dalam komunitas itu bisa menghadirkan proses-proses pembelajaran yang lebih baik untuk pendidikan. Selanjutnya itu terkait dengan visi guru penggerak. Untuk melakukan suatu perubahan maka diperlukan visi yang tepat dengan langkah dan strategi yang mencerminkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam hal ini kita memakai konsep Bagja. Konsep ini adalah merupakan bentuk adaptasi dari kerangka berpikir inquiry apresiatif, yaitu dengan manajemen perubahan. Bagja itu sendiri adalah merupakan singkatan, yaitu B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, galih mimpi, kemudian J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Jadi itu adalah tahapan dari Bagja itu sendiri. Modul 1.4 itu berkaitan dengan budaya positif, di mana budaya positif ini akan muncul dari visi guru penggerak setelah menggunakan metode Bagja. Jadi metode Bagja itu akan menghasilkan suatu budaya positif. Nah, dari budaya positif ini kemudian ada penerapan restitusi. Jadi penerapan restitusi ini adalah suatu penerapan di mana penyelesaian masalah itu merasa siswa dihargai. Kemudian yang saya pahami dalam modul 1.4 itu berkaitan dengan disiplin positif. Yang kita ketahui bahwa disiplin positif ini adalah pendekatan untuk melakukan kontrol diri sehingga membentuk kepercayaan diri. Yang kedua, ada posisi kontrol. Nah, ini perlu diingat bagi guru-guru. Jadi posisi kontrol di sini adalah
seorang guru ada yang menempatkan dirinya sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, ada seorang guru yang menjadikan dirinya sebagai pembuat bersalah. Nah, yang ketiga itu terkait dengan teman. Jadi ada posisi di mana kita sebagai teman, dan yang selanjutnya adalah posisi pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, perlu diingat bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Keyakinan dalam kelas. Nah, dalam hal ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Jadi perlu ada keyakinan kelas yang diterapkan dalam kelas kita. Seperti itu. Nah, kemudian pada modul 1.4 itu ada juga di dalamnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang perlu diingat. Kenapa biasanya ada anak-anak yang bermasalah atau murid kita bermasalah, terkadang kita menghakimi bahwa anak itu memang sering begitu. Padahal kita belum memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang di sini dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih dan rasa diterima. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Dan yang keempat itu adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, salah satu contoh bahwa berkebutuhan hidup ini bisa menjadi suatu masalah pada anak didik kita. Saya kasih contoh seperti ini. Si A ketika datang ke sekolah itu sering mengganggu temannya ketika makan siang. Nah, kita ketahui bahwa ini anak nakal sekali. Ternyata setelah ditelusuri, si A ini tidak pernah dikasih jajan oleh orang tuanya atau tidak pernah dikasih bekal oleh orang tuanya. Nah, pada saat itu karena timbul kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan hidup, maka dia bisa mengambil yang punya temannya itu. Ya, jadi guru-guru itu perlu mengetahui bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian di modul 1.4 itu menjelaskan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi di dalamnya itu bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, restitusi di sini kita harus tahu betul bahwa ini harus dipakai ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan di sekolah. Kita gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi guru itu bukan cuma bisa menghukum, memberikan konsekuensi, tetapi harus memperhatikan yang namanya segitiga restitusi. Yang kedua itu adalah perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini. Jadi yang saya ada berubah dalam diri saya itu adalah menciptakan budaya positif. Di kelas haruslah melibatkan murid dengan perencanaan sampai pelaksanaan. Ya, atau kita bisa mengatakan membuat suatu keyakinan kelas. Budaya positif akan tercipta dengan melakukan pembiasaan positif. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil sehingga proses pembiasaan budaya positif itu berjalan dengan baik. Kemudian saya harus menempatkan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi jika murid melakukan kesalahan, sehingga murid merasa aman, nyaman, dan dihargai. Kemudian dengan itu murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Poin yang ketiga, bagaimana pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan konsep modul ini. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi, posisi saya sebagai kontrol yaitu cenderung masih memposisikan diri saya sebagai teman dan pemantau. Sebelumnya belum bisa memposisikan diri saya sebagai manajer di sini. Tapi saya harap saya harus melatih kemampuan saya untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Pertanyaan keempat, bahwa perasaan saat mengalami hal tersebut, saya merasa tertentang. Jadi saya merasa tertantang untuk bisa mengimplementasi posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dilakukan oleh murid.
sehingga murid mampu menemukan solusi atas apa yang mereka alami. Poin kelima, hal apa saja yang sudah baik? Apa saja yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik di sini adalah bagaimana menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas yang disusun dan disepakati secara bersama dengan murid. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki tentang posisi kontrol. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa saya akan memperbaiki diri saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Keenam, itu posisi kontrol yang diharapkan sebelum mempelajari modul ini adalah awalnya saya selalu memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini adalah posisi yang salah sebelum saya mempelajari modul ini. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk membaca, kemudian menerapkan sedikit demi sedikit tentang posisi pemantau dan posisi manajer yang harus saya dalami. Hal baik yang dilakukan menciptakan budaya positif. Jadi bekerja sama, kemudian mendiskusikan dengan rekan sejawat dan pemangku kebijakan yang ada di sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Ya, kemudian adanya sapras dan yang mendukung untuk pembiasaan-pembiasaan untuk menumbuhkan budaya positif. Itulah terkait dengan bagaimana posisi kontrol yang akan saya terapkan pada modul 1.4 dan akan saya lakukan di sekolah, sehingga proses yang terjadi tidak lagi sebelum saya mempelajari modul ini. Sekian dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.